Tiongkok membara. Ekonomi terbesar kedua di dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Yuan telah melemah ke level terburuknya. Gelembung krisis perumahan masuk ke tingkat yang berbahaya. Pertumbuhan melamban, resesi di depan mata. Dan Xi Jinping baru saja dikukuhkan kembali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina yang memuluskan jalannya menjadi presiden 3 periode. Ini berarti tidak akan ada banyak perubahan pada kebijakan ekonomi dan geopolitik yang bakal dilakukan ke depan. Well, jika ada negara yang kondisi perekonomiannya dapat memberikan dampak sistemik dan berisiko tinggi bagi Indonesia, maka itu bukan Amerika atau Eropa. Itu adalah Tiongkok yang di atas kertas berkontribusi terhadap 21% ekspor Indonesia dan lebih dari 30% impor negara kita. Lalu apa yang akan terjadi di Indonesia jika Tiongkok mengalami resesi tahun depan? Mari kita bahas. Gelap melanda ekonomi negeri tirai bambu. Dimulai dari kebijakan Zero Covid yang begitu ekstrim memukul roda perekonomian, di mana satu wilayah akan digembok seluruhnya jika terdapat kasus infeksi lokal sehingga menghentikan aktivitas perekonomiannya. Pusat-pusat manufaktur seperti Shenzhen dan Tianjin telah mengalami pukulan berat akibat kebijakan tersebut. Baru-baru ini, ibu kota Beijing dan pusat dagang Guangzhou bahkan kembali memperketat aturan di tengah meningkatnya frustasi publik atas kebijakan Zero Covid. Toh tetap saja lockdown dilakukan setelah kasus COVID-19 melonjak di wilayah tersebut. Tempat hiburan dan sekolah ditutup, izin makan di restoran juga ditangguhkan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Cina pun melambat. Sentimen negatif terjadi sangat hebat di sektor perumahan. Padahal, properti dan berbagai industri yang berkontribusi terhadapnya menyumbang hingga sepertiga dari produk domestik bruto Cina. Sektor properti sendiri berkontribusi sebesar 1/5 PDB. Krisis properti ini sejatinya telah berlangsung lama sebelum kemudian melahirkan fenomena gunung es saat raksasa properti Cina Evergrande mengalami keruntuhan di tahun lalu. Lalu keruntuhan pun melebar. Hingga sekarang, tercatat lebih dari 30 developer telah dinyatakan gagal bayar utang dan melaporkan kinerja yang sangat buruk. Developer properti terbesar di Cina, Country Garden, mencatat laba yang anjlok hampir 100% pada paruh pertama tahun ini. Tak heran, sejak awal tahun, harga rumah di puluhan kota di Tiongkok telah menurun lebih dari 20%. Dan seperti domino, banyak proyek yang kemudian terbengkalai karena kehabisan dana, berimbas pada jutaan pembeli tak mau lagi membayar cicilan mereka yang pada akhirnya memicu kebangkrutan developer properti. Kejatuhan yuan terhadap US dollar pada level terendah semakin memperburuk outlook properti Cina, di mana properti adalah sektor bisnis yang paling banyak menerbitkan surat utang berdenominasi US dollar. Kabar buruknya, krisis gagal bayar ini sekarang sudah merembet ke berbagai sektor yang lain, termasuk perbankan dan manufaktur. Kabar yang lebih buruk, Xi Jinping kembali jadi presiden untuk periode ketiga. Sejak Chairman Mao, pemimpin revolusi komunis terbesar, sekaligus pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Jinping adalah penguasa Tiongkok yang paling kuat. Xi Jinping berhasil mencetak sejarah baru usai terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina untuk ketiga kalinya dan mengamankan posisinya sebagai presiden. Penghapusan batas 2 periode masa jabatan presiden pada 2018 bukan tak mungkin membuatnya jadi presiden seumur hidup. Meski di bawah kepemimpinannya Tiongkok tumbuh sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia dan semakin kuat menjadi oposisi Amerika Serikat, kecenderungan Jinping yang haus akan kekuasaan, anti kritik, dan tidak segan menyingkirkan lawan-lawan politiknya berpeluang melahirkan pemimpin otoriter, diktator, dan seorang megalomania yang bukan tak mungkin akan membawa bencana kepada dunia. Saat ini, Xi Jinping menguasai hampir seluruh sendi-sendi kekuatan di Cina, dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina hingga Ketua Komisi Militer Pusat. Setiap orang yang berpotensi mengganggu posisinya akan segera disingkirkan dengan segala macam upaya. Alih-alih melanjutkan tradisi kekuatan yang seimbang, Jinping memilih untuk mengubah konstitusi yang melanggengkan kekuasaannya, lalu menggaungkannya dengan orang-orang yang ia pilih dan percayai. Pos-pos regional yang penting, seperti sekretaris partai di kota-kota utama, seperti Beijing, Shanghai, dan Chongqing, dihuni oleh para loyalisnya. Selain itu, Xi Jinping juga memiliki kendali penuh
atas Politbiro dan Komite Sentral yang lebih besar. Demikianlah, setiap pemikiran yang berbeda akan dibungkam, oposisi dimatikan, fungsi check and balance yang vital dalam pemerintahan tak lagi berjalan. Otorianisme pun nampak di depan mata, di mana dialog dinihilkan, telinga ditutup, kebebasan berpendapat diberangus, lawan-lawan politik ditendang, kekuasaan digenggam selama mungkin. Well, kita punya banyak sejarah buruk tentang bagaimana pemimpin-pemimpin otoriter dan para diktator menghancurkan dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua, apapun yang terjadi di Tiongkok akan memberikan dampak bagi dunia. Kebijakan Zero Covid yang terus dilanjutkan, perang dagang dengan Amerika yang kian mencekam, potensi konflik militer yang dipicu oleh Taiwan, tekanan kepada perusahaan teknologi yang semakin kuat, dan kehancuran ekonomi yang diakibatkan oleh semua itu. Dan bagi Indonesia, apa yang terjadi di sana akan memberikan pengaruh signifikan pada kita. Dalam rilis ekonomi terbaru yang sempat tertunda dan baru diumumkan pasca dipastikannya kembali Jinping sebagai pemimpin 3 periode, Tiongkok melaporkan pendapatan domestik bruto tumbuh 3,9% pada kuartal 3 2022 secara year on year. Angka ini mengalahkan ekspektasi pasar serta pendapat ekonom yang memperkirakan laju ekonomi Cina hanya 3,4%. Pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal ketiga tahun ini lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang hanya 0,4%. Namun angka ini masih berada di bawah target pemerintah yang sebesar 5,5%. Pasar menyambut terpilihnya Xi Jinping dengan kejatuhan indeks Hang Seng Hong Kong sebesar 4,6% menuju kerugian terbesar sejak Maret lalu. Kedepan, ekonomi Tiongkok diprediksi akan mengalami kontraksi dan bukan tak mungkin mengalami resesi di 2023. Beberapa analis menyebutkan jika Tiongkok mengalami resesi tahun depan, maka ekonomi Indonesia dengan porsi 21% ekspor dan lebih dari 30% impor juga akan ikut turun. Direktur sekaligus ekonom Selios, Bima Yudhistira, meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat turun hingga 0,3% di 2023. Meski demikian, ia juga berpendapat jika ancaman resesi yang ada di Cina ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Well, namun apapun yang terjadi, seharusnya ekonomi Indonesia di tahun 2023 akan tetap baik-baik saja. Bursa saham mungkin akan terkena imbasnya, tapi itu justru menjadi peluang yang baik untuk membeli dan menambah porsi investasi kita. Pelajaran dari resesi sebelumnya, harga saham akan turun, lalu rebound kembali hanya dalam beberapa bulan. Untuk itu, mulai persiapkan dirimu dari sekarang. Berani investasi dari Ajaib memberi kesempatan untuk mendapatkan saldo buying power hingga Rp450.000 dan maksimum 1.000 lot saham dengan membagikan kode Ajaibmu. Ajaib adalah aplikasi untuk membeli saham yang sangat komplit dan mudah digunakan. Daftarnya 100% online tanpa minimum investasi. Daftar di Ajaib Sekuritas sekarang. Download dan install aplikasinya. Jangan lupa gunakan kode Ajaib Rianto untuk mendapatkan hadiah saham. Saya, Rianto Astono.